Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan membahas tentang komunikasi yang sering kali membuat hubungan kurang bagus antara kita ya. Gara-gara WA yang tidak dijawab bukan hanya 1 jam tetapi bisa sampai beberapa hari, membuat konflik menjadi timbul di sana. Gara-gara telepon yang tidak diangkat-angkat membuat konflik di antara kita. Ini masalah komunikasi. Kita mau belajar dari Tuhan Allah, bagaimana Tuhan Allah berkomunikasi dan aplikasinya bagaimana dengan kita. Mari kita lihat firman Tuhan. Saudaraku, di sini firman-Nya adalah membangun komunikasi ya. Allah membangun komunikasi dengan manusia agar tujuan Allah tercapai. Jadi diperlukan komunikasi yang baik. Allah memberi contoh kepada kita sehingga tujuan Allah bisa tercapai. Di firman Tuhan dikatakan di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah coba berbicara kepada manusia supaya tujuannya bisa tercapai. Kalau dilihat dari kesimpulan tadi, Allah adalah tokoh inisiator komunikasi yang luar biasa ya. Jadi dari dia dulu inisiatifnya datang dari Allah. Allah membagikan dirinya dengan cara berkomunikasi dengan kata-kata ataupun tidak, agar pihak lain yaitu kita dapat menerima apa yang dimaksudkan Allah. Allah maunya apa? Dia berbicara, berkata-kata kepada ciptaannya. Dan kita pun melakukannya sama dalam berkomunikasi dengan sesama. Jadi komunikasi yang jelek membuat orang lain tidak dapat menerima apa yang dimaksud. Ya, di sini bicara yang negatif dulu ya, bahwa komunikasi itu kalau nggak dibangun menjadi jelek, maka apa yang akan disampaikan tidak bisa diterima dengan baik. Untuk mencapai tujuan diperlukan kepercayaan dari yang menyampaikan sesuatu itu dengan pendengarnya. Jadi harus ada dua arah. Komunikasi itu tidak bisa satu arah, tetapi dua arah. Di sana diperlukan kepercayaan. Yang mau mendengar apa yang di WA atau di telepon misalnya, kalau dianya orang yang menyampaikan ini adalah orang yang dipercaya, maka dia akan cepat menjawabnya. Komunikasi yang berhasil, maka akan mencapai tujuannya. Kalau nggak berhasil, ya nggak akan sampai ya tujuan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mutu komunikasi kita sebagai pribadi kita atau sebagai komunitas atau sekarang ini. Karena saya melihat banyak komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik, konflik-konflik itu ada di satelit-satelit misalnya, atau di pekerja-pekerja, bahkan di gembala-gembala misalnya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki untuk di 2024, gereja mempunyai komunikasi yang baik antara gereja dengan jemaatnya, jemaat dengan gerejanya. Nah, sekarang ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab, mutu komunikasi kita yang bagaimana agar tidak ada konflik. Ada beberapa arahan dan dasar firman Tuhannya. Mari kita lihat. Pertama adalah komunikasinya harus benar. Kata firman Tuhan, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi harus benar supaya komunikasinya baik.
Di sana tidak ada kebohongan, yang ada adalah kebenaran. Itu yang pertama misalnya, yang saya dapatkan. Yang kedua, harus akurat, tidak asumsi. Tuhan Yesus sendiri mengajar di Bait Allah dengan data-data yang akurat, bukan asumsi. Itu pun membuat konflik bagi orang yang tidak menyukai firman Tuhan, ya. Yang ketiga, mudah dipahami. Kata-kata yang disampaikan jangan jelimet sehingga mempersulit atau memperumit masalah. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima. Nah, harus sesuai dengan etika atau norma. Cara yang disampaikan ya lembut, ya, tidak kasar. Baik dalam menyampaikannya juga tidak dalam menyampaikannya tidak kasar, tidak seenaknya, dengan cara yang santun. Dan kita yang merespon tidak terburu-buru langsung menjawab sehingga pembicaraan terpotong begitu rupa. Coba kita belajar mendengar dulu sampai selesai apa maunya, baru kita boleh menjawab. Nah, ini komunikasi yang perlu kita bangun di antara kita. Nah, orang yang mendengar harus rendah hati, boleh kritis, artinya boleh menyampaikan sesuatu yang kurang berkenan misalnya, tapi dengan cara yang nyaman. Harus jujur pandangannya, demikian. Nah, yang terakhir adalah komunikasinya tidak menghakimi dan saling mengasihi. Kalau ini kita bangun di antara kita, yaitu benar, akurat, tidak asumsi, mudah dipahami, sesuai dengan etika atau norma, rendah hati yang mendengar, tidak menghakimi dan saling mengasihi, pasti komunikasi kita luar biasa di antara kita dan tujuan kita membangun gereja akan cepat tercapai. Bagaimanakah kita siap untuk membangunnya di antara satelit yang ada? Nah, apa yang Alkitab katakan tentang komunikasi? Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Firman Tuhan katakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ada kawan sering bilang katanya, jangan terlalu responsif. Kita harus coba olah gitu, ya. Jadi cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Lalu apalagi kata firman Tuhan, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal yang jahat. Nah, ini nggak sopan, ya. Jadi responsif sekali dengan kata-kata yang tidak benar, ya, jahat. Di Amsal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi komunikasi di antara anak-anak Tuhan harus dibangun di dalam kasih. Mari kita sama-sama, semuanya, siapapun dia, kita bangun di gereja dengan baik. Janganlah kita serupa dengan gaya dunia dalam berkomunikasi. Dunia akan melakukan enaknya buat dia sendiri. Orang lain terserah. Jadi saudaraku, kata firman Tuhan, komunikasi yang kita bangun adalah semuanya yang benar, semuanya yang mulia, semuanya yang adil, semuanya yang suci, semuanya yang manis, semuanya yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yuk, kita pikirkanlah semuanya itu. Kita yakin tujuan kita bergereja, berjemaat, dan apa yang kita bangun di rumah pun, komunikasi kita akan baik. Semuanya karena semuanya adalah landasannya adalah kasih. Saudaraku, bagaimana kita akan bangun komunikasi kita di dalam gereja? Mari sama-sama kita bangun supaya tujuan kita bergereja
saja kita boleh capai. Mari kita berdoa.